Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu BMW 318i. Ini yang E36 ya, E36, tapi mesinnya M44 yang build up. Nah ini kebetulan mobil titipan teman saya ya, jadi numpang jual di showroom. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, yang paling mudah kita perhatikan adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi dari mobil kita bisa cek, kita perhatikan, pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu masih oke ya, masih oke, masih lurus seperti itu. Nah ini bodi juga dia warnanya sudah sedikit pudar ya. Cuman secara keseluruhan bodi masih oke, cuman lebih bagusnya kalau dicat ulang lagi ya, lebih bagus seperti itu. Oke, nah kita periksa juga selain di bodi, di ban juga kita periksa. Nah ini ban ketebalannya ini sekitar 60% lebih masih ada. Dia peleknya sudah tidak orisinil lagi, seperti itu. Terus kita kelilingin mobil, kita cek bagian-bagian kaca. Oh ya, sama ini ada minusnya juga karena mobil apa adanya yang saya jual. Di sini ada retak, jadi kaca depan harus diganti ya. Seperti itu, di sini ada kelihatan ini retak. Seperti itu, oke. Sekarang kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi yang ada. Nah, untuk ban belakangnya ini ketebalannya masih sekitar lebih tebal sedikit ya. Mungkin sekitar 70% masih ada. Oke. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan kondisi dari bagian luar mobil. Oke. Sama ini juga handle nih sudah tidak ada handle di sini bagian sini. Terus ini mungkin aksesoris ya, jadi aksesoris kalau dicopot masih ada ini. Oke, kita kelilingin lagi. Oke, setelah kita kelilingin mobil, pastikan bahwa kondisi interiornya bagaimana. Oke, setelah kita cek, kita periksa kondisi dari bagian luar mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Ini kuncinya cuma ada satu ya, cuma ada satu yang ini sepertinya kunci cadangannya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin ya. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong. Kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu tidak ada karat. Terus habis itu kita periksa juga pedal. Karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus kita periksa juga di bagian kolong jok. Pastikan bagian rel-relnya ini agak gelap dan agak sempit ya. Tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, setelah kita cek bagian kolong interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana interior kondisinya. Terus habis itu kita cek juga kondisi dari dashboard. Nanti satu persatu di video ini juga akan kita lihat ya kondisinya seperti itu. Terus habis itu kita cek juga plafonnya. Jadi plafon secara keseluruhan, plafon juga masih lumayan oke. Jadi dia tidak ada yang turun ya. Plafon tidak ada yang turun. Terus untuk joknya dia sudah dilapisin dengan lapisan kulit, cuman memang kulitnya sudah pecah-pecah, jadi memang PR-nya perlu di retrim lagi. Di ini juga senderannya juga nih
bagian supir juga nih sudah robek ya, seperti itu. Oke. Oke, setelah kita cek bagian interior, kita pastikan kondisinya bagaimana. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, untuk menyalakan mobil ini kita masukin kunci. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga. Yang pertama, level oli mesinnya. Bukan, kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau dari seal-sealnya itu bisa diperbaikin, dan biayanya tidak untuk pergantian seal sih relatif tidak terlalu tinggi ya, seperti itu. Terus habis itu bagian bawah kita periksa juga kolong serta kaki-kakinya, pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu level oli, kondisi oli, terus radiator coolant-nya juga kita periksa levelnya, kondisinya bagaimana. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Terus untuk getaran mesin juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin dari kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk juga bagaimana getaran mesinnya. Kalau getarannya itu tidak wajar atau bergetar sangat kencang, berarti ada kemungkinan permasalahannya di ini mounting engine-nya ya. Jadi sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Jadi BMW ini kilometernya di sini. Kilometernya di 250.000 ya. 250.000. Jadi untuk kilometer, jadi kita sesuaikan ya antara, apalagi ini mobil tua ya, jadi mungkin kilometer tidak menjadi masalah, yang penting kondisinya ya. Jadi kita cek secara keseluruhan kondisinya, antara kondisi terus kilometer mobil itu diusahakan sesuai. Karena apa? Biar kita tahu perawatan mobil ke depannya bagaimana. Oke, berikutnya sekarang kita periksa di mesin ya, kita periksa mesin. Untuk buka kap mesin di bagian sini, buka kap mesin. Oke, sekarang kita periksa di ini dulu ya. Sebelum kita ke depan, kita periksa dulu di door trim. Ini door trim kondisinya ini sudah di retrim ya. Di retrim di sini ada lecet-lecet. Terus habis itu spion pengaturan elektrik. Jadi elektriknya juga perlu kita cek ya nanti. Jadi ini tidak berjalan, cuman central lock-nya masih oke. Di sini ada ini buat kisi-kisi speaker, sama di sini ada tempat penyimpanan ya. Oke. Terus yang perlu kita periksa lagi di masing-masing pintu, di pinggirnya itu ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya bagaimana. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Ini sebentar. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sebelah kanan ya, kanan sini ada. Nah ini kita dorong ke atas ya. Ini cantolannya di sini. Oke, BMW ini 318 ini mengusung mesin 1900 cc. 1800 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Jadi mesinnya ini menurut informasi dari teman-teman yang tergabung dalam klub serta yang paham BMW, jadi ini mesinnya dia bukan mesin M42 ya, tapi dia mesinnya M44 sama dengan mesin BMW Z3 ya, seperti itu. Karena dia CBU ya, jadi bukan bukan dari ATPM seperti itu. Karena kalau ATPM itu mesinnya dia M42, terus habis itu yang 318i tidak ada yang matic. Karena ini tahun 98 ada yang matic dan ini CBU ya. Oke. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita perhatikan yang pertama
suara mesin, pastikan bahwa suara mesinnya masih oke, ritme suaranya konstan beraturan, serta getarannya itu minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di bagian kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke, serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sama di bagian di bagian sini apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke. Samping-samping juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus habis itu kita periksa juga untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir. Kita periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Oke, seperti itu. Oke, mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Dia kap mesin juga sudah hidrolik ya. Jadi sudah hidrolik, tidak perlu dipegang lagi. Oke. Bagi yang mencari mobil Eropa ya, mobil Eropa. Oh, ini agak miring dikit, kita geser dulu sedikit. Nah, ini oke. Bagi yang mencari mobil Eropa, mobil hobi yang performanya oke, handlingnya enak. Saya juga penggemar BMW dan saya suka BMW. Terus fun to drive-nya dapat, terus masih bergengsi juga, mobil hobi ya, jadi mobil hobi, second car, untuk nongkrong, untuk gaul, cocok. Mungkin perawatannya juga relatif masih oke ya, jadi BMW Mercy juga ibaratnya biaya perawatannya masih lebih murah ya dibandingkan dengan punya Audi atau Volvo atau Peugeot ya. Mungkin mobil BMW 318i ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Kita periksa bagian belakang. Oke, saya buka pintunya. Sekarang saya masuk ke dalam. Oke, ya. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari ya. Oke. Untuk headroomnya sendiri ini masih ada sekitar 5 jari sih, seperti itu. Oke. Terus di bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang, joknya juga cukup empuk, terus seatbelt 3 titiknya ada 2. Di sini yang kurang tidak ada senderan kepala ya. Jadi kalau yang mau beli mobil ini ya mungkin senderan kepala bisa dibeli lagi seperti itu. Di sini ada kisi-kisi speaker, terus jok bagian belakang pun juga di sini ada pecah ya. Pecah di sini retak-retak tapi masih oke ya. Cuman kalau mau diganti pun juga bisa retrim semua atau bagian sini aja nih. Oke, terus habis itu kita ke bagian belakang. Untuk door trimnya sendiri ini di sini hilang ya ininya buat tutupnya ini. Terus habis itu untuk power window juga mungkin perlu kita cek lagi. Terus apalagi ya? Oh, sama ini handle tangannya ini tutup bautnya hilang. Terus di sini masih oke. Terus habis itu jok bagian belakang di sini masih oke. Di sini ada asbak. Ada asbak, masih buka tutupnya masih oke. Terus sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian door trim. Door trim di sini masih lumayan oke ya. Di sini ada lecet sedikit. Terus apalagi ya? Oh, di sini dia belum dilengkapi dengan child lock ya. Child lock belum ada. Terus sealer ini ini begini nih. Child lock belum ada. Terus sini sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan kondisinya bagaimana ya. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Dia modelnya dia nanti kunci ikutin dengan central lock ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang emblem-emblem nggak ada. Lampu di sini agak retak-retak dikit, retak 1000. Tapi lampu sini masih oke. Lampu sini masih oke. Terus sekarang kita buka, kita periksa saja bagasinya ya. Di sini udah ada ini, udah ada defogger belakang. Defogger belakang. Oke, bukanya dipencet gini. Oke.
Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas bekas nabrak belakang, kita bisa periksa di bagasinya ya, kap bagasinya kita periksa juga, pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Terus di bagian dalam juga kap bagasi kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Di sini ada kunci apa namanya, tempat buat kunci kunci BMW. Biasa BMW yang 318i ada di sini, yang E36 ada di sini, cuman kunci-kuncinya juga sudah tidak ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup luas ya bagasinya. Sebentar nih, agak miring nih. Kita geser. Oh ya. Nih, bagasinya cukup luas. Di bagian bawah sini ada ban cadangan. Dia peleknya pelek kaleng ya. Pelek kaleng full size, tapi ukurannya tidak sama karena peleknya sudah tidak orisinil lagi. Terus di bagian sini ada tempat buat naruh aki, bagian belakang. Oke, sip. Bagasi secara keseluruhan sih masih lumayan sih. Oke, cuman di sini aja sudah tidak ada ini. Biasanya ada peredam ya di sini. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ban sebelah belakang sini masih sekitar 70% masih ada. Terus ya ini tadi hilang ininya, sekarang tapi bisa dibuka. Kita periksa door trim, ini tadi nih nggak ada ya. Oke. Sama sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Sealer pintu, ke bawah sini, sealer pintu ya. Oke, kita lihat. Oke. Sekarang kita lanjut. Oh, kita tutup kurang kencang. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian sini. Door trim di sini juga nggak ada nih buat tutup ininya nih. Sini nih. Jadi ada kayak semacam list. Oke. Door trim secara keseluruhan masih oke. Terus habis itu di sini sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita periksa ke bagian dalam ya. Kita masuk ke bagian dalam dan kita periksa bagian dashboard mulai dari setir. Oke. Untuk setirnya sendiri ini dia pecah-pecah ya, jadi perlu di retrim lagi. Ini ada indikator airbag ya. Di sini ada airbag, terus di sini cluster speedometernya. Terus kita lanjut, sini ada satu kisi-kisi AC, terus ini audionya bisa CD bisa nggak ya? Kayaknya di sini SD card ya, SD card radio FM AM. Terus di sini pengaturan AC. Sini ada kecepatan angin AC, terus suhu AC dia sudah dual zone. Terus habis itu di sini ada buat arah semburan angin AC, mati nyalakan AC, ventilasi luar dalam, defogger belakang. Terus habis itu ada jam analog, ada tempat penyimpanan, ada ini masih ada remote ya, remote buat audionya. Remote audio, coba kita lihat. Nah ya, terus habis itu ini colokan rokok, bisa jadi power outlet 12 volt. Terus di bagian sini ada ini tuas matic-nya ya. Jadi ini tuas matic, di sini bisa sport, eco, sama bisa bukan manual sih. Kayak gitu, sport ya. Terus habis itu di sini ada tombol power window. Jadi tombol power window-nya di sini, jadi dia tidak ada yang di pintu bagian depan. Di sini ada tombol lampu hazard. Di sini ada asbak juga nih, modelnya tekan. Di sini ada handle rem tangan, ada tempat penyimpanan terbuka, sama kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita lihat kalau ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ini ada indikasi mobil terkena banjir. Kalau untuk dashboard sendiri sih secara keseluruhan masih lumayan oke ya. Lumayan oke, cuman di sini ada kisi-kisi AC. Di sini ini ada buat cup holder. Terus laci penyimpanan tertutup. Cuman di sini aja nih agak ya mungkin perlu dilem lagi sedikit nih. Oke. Terus kita ke bagian atas. Di bagian atas ini ada handle tangan. Terus di sini sun visor. Bagian penumpang tidak ada, PR juga nih. Terus di sini spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus spion bagian supir ada cermin dan ada tutupnya ya. Oke. Sip.
Oh, ini agak kendor ya, agak kendor dikit nih. Oke, ya. Terus apa lagi ya? Sudah? Oke. Oke, mungkin sudah kita lihat secara keseluruhan ini ya. Salah satu stok yang ada di showroom kami yang merupakan titipan titip jual ya, titip jual teman saya, yaitu BMW 318i E36, mesinnya M44, build up. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di deskripsi di bawah ini ya. Jadi termasuk minus-minusnya apa nanti saya tulis lengkap di deskripsi, jadi bisa dilihat. Pembeliannya bisa dengan cash atau tukar tambah. Oke, jangan lupa juga follow ya di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Oke, serta di akhir video ini saya juga, oh iya, sama ini ya, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi ini showroom kami nih, pas di belakang. Stok kami ada sekitar 30 unitan. Terus letak kami ada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS ya, POSA. Di Harapan Indah Bekasi, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas Zal Motor di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Serta jangan di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil BMW yang lain, terus playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta ini ya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.